Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan beberapa definisi karya ilmiah. Yang pertama yaitu Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan keragaman ilmu pengetahuan yang merupakan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua adalah definisi karya ilmiah menurut Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan benar. Yang ketiga adalah definisi teori karya ilmiah menurut Jones. Karya ilmiah menurut Jones adalah keragaman ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat adalah definisi karya ilmiah menurut Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Selanjutnya adalah definisi karya ilmiah menurut Dr. Andas Toto Durojo dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut mereka berdua, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis, mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Sekian, itulah beberapa definisi karya ilmiah menurut beberapa ahli. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah dalam penulisannya, menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Ciri-cirinya yaitu reproduktif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, dan menggunakan kalimat efektif. 2. Karya semi ilmiah. Karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta ditulis dengan bahasa konkret dan gaya bahasa formal. 3. Karya non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman kehidupan sehari-hari yang subjektif. Baiklah, saya Syadika Putri Amri akan memberikan salah satu contoh dari karya ilmiah yang berjudul Gambaran Peran Ibu dalam Membimbing Menyikat Gigi pada Anak TK Dharma Wanita Kandangan. Menurut Ana Rosmiati, dalam bukunya Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah, sistematika karya ilmiah yang pertama ada bagian pembuka. Pada bagian pembuka terdapat sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan syukur dan rasa terima kasih penulis. Selanjutnya ada daftar isi dan abstrak. Abstrak berisi ringkasan keseluruhan isi dari karya ilmiah secara singkat dan jelas. Yang kedua ada pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah, berisi alasan mengapa karya ilmiah tersebut dibuat. Selanjutnya ada perumusan masalah. Pada perumusan masalah terdapat permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya ada pembahasan atau pembatasan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga ada pembahasan.
Pada pembahasan terdapat uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian, kerangka pemikiran disertai argumentasi keilmuan dan hipotesis atau jawaban sementara. Yang keempat ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan. Yang kelima, hasil penelitian. Pada hasil penelitian berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian. Yang keenam, ada penutup. Pada penutup berisi simpulan dan saran. Yang ketujuh, ada bagian penunjang. Pada bagian penunjang terdapat daftar pustaka, yaitu berisi referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Pada lampiran terdapat bukti-bukti pendukung yang dilakukan saat penelitian. Selanjutnya ada daftar tabel. Sekian contoh dari karya ilmiah yang saya berikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurel Syafitri. Kepada Aurel dipersilakan. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah dengan karya semi-ilmiah dan non-ilmiah. Pertama, dilihat dari sistematikanya, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Terdiri dari pendahuluan, kemudian bagian pokok pembahasan, dan ada bagian penutup dan daftar pustaka. Sedangkan karya semi-ilmiah, cara penulisannya pun juga sistematis, namun tidak berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab. Sedangkan karya semi-ilmiah tidak sistematis dan bersifat emotif dan tidak selalu didahului dengan adanya pendahuluan. Kemudian dalam penulisannya karya ilmiah menerapkan penggunaan EYD yang baik dan benar, sedangkan karya semi ilmiah dengan karya non ilmiah tidak selalu menggunakan penggunaan EYD yang baik dan benar. Selanjutnya, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam dan bahasa ilmiah dan menerapkan kode etik penggunaan ilmiah. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif dan figuratif, dan lalu menggunakan istilah-istilah yang umum dan populer, dan gaya bahasa yang tidak normal, dan kalimatnya pun kurang efektif. Selanjutnya, dalam pemilihan kata atau diksi, karya ilmiah menggunakan kata baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan strukturnya pun struktur yang baku dan kalimat yang efektif. Sedangkan karya ilmiah, karya non-ilmiah, pemilihan kata atau diksi bersifat tidak baku, bebas, seringkali menggunakan kata bermakna konotasi. Sedangkan karya non-ilmiah, pemilihan kata atau diksi tidak memperhatikan penggunaan kata baku, lebih terlihat hiperbola karena menggunakan pendapat pribadi. Selanjutnya, karya ilmiah banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Sedangkan karya semi ilmiah dengan karya non ilmiah menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, karya ilmiah, semi ilmiah maupun non ilmiah sama-sama menggunakan tanda hubung untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Kemudian, karya ilmiah merupakan sebuah penelitian, sedangkan karya semi ilmiah berupa karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum, kadang-kadang juga menyajikan fiksi.
Sedangkan karya non-ilmiah merupakan karya tulis yang berisi pengalaman atau pendapat pribadi penulis. Kemudian perbedaan selanjutnya, karya ilmiah berisi fakta-fakta yang diawali dengan adanya pembuktian melalui observasi dan penelitian. Sedangkan karya semi ilmiah juga berisi fakta dan fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, ditulis berdasarkan fakta pribadi dan kadang-kadang dilebih-lebihkan. Sedangkan karya non-ilmiah juga bersifat subjektif dan imajinatif, lalu tidak didukung oleh fakta umum dan tidak memuat hipotesis. Kemudian karya ilmiah bersifat non-persuasif, sedangkan karya semi-ilmiah dengan karya non-ilmiah bersifat persuasif, yang mana mengajak atau mempengaruhi cara berpikir pembaca. Karya ilmiah dengan karya semi-ilmiah maupun karya non-ilmiah merupakan sama-sama sebuah karya tulis. Dan selanjutnya, karya ilmiah menggunakan metode yang sistematis, menyajikan data netral dan objektif. Sama pula dengan karya semi ilmiah yang juga sistematis, menyajikan data dan netral. Sedangkan karya non ilmiah tidak menggunakan metode ilmiah. Itulah beberapa perbedaan dan persamaan antara karya semi ilmiah, karya ilmiah, dan karya non ilmiah.